Apakah seorang istri boleh melakukan gugat cerai terhadap suaminya dikarenakan sang suami sudah tidak memperhatikan istrinya dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya sang istri? Mohon bimbingan dan nasihat dari Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, di antara sebab-sebab yang membolehkan seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya atau gugat cerai adalah perkara-perkara yang disebut tadi. Tidak memberikan hak-hak istri dalam artian tidak mendatanginya atau tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya dan seterusnya. Itu pun barakallahu fikum, kalau seorang istri mau bersabar maka dia mendapatkan keutamaan. Artinya barakallahu fikum, hak ada, hak seorang istri untuk menuntut perkara-perkara tadi, dan sabar itu lebih baik. Misalnya ditinggal untuk suatu hajat pribadinya sang suami dalam keadaan tidak memberikan nafkah, tidak memberikan apalagi nafkah batin, tidak pernah datang sampai 1 tahun misalnya, itu sudah melampaui dari batas yang disebutkan dalam athar-athar. Batas yang disebutkan dalam athar-athar itu 4 bulan atau 6 bulan. Sebagaimana pernah kita kisahkan tentang Umar bin Khattab yang mengutus pasukannya sampai sekian bulan. Ternyata ketika beliau tafaqada artinya memeriksa rakyatnya, dia mendengar dari balik tembok, dari balik dinding sebuah rumah, seorang wanita yang mendendangkan syair kerinduan. Mendendangkan itu membacakan, bukan nyanyi ya. Membacakan syair kerinduan. Bahkan sampai ada kalimat laula khaufullahi la taharrakat jawanibuh. Kalau saja bukan takut pada Allah akan goyang ranjang ini. Umar ketakutan. Jangan sampai mendolimi mereka para wanita. Maka saat itu dia tanya kepada anaknya Hafsah, berapa kuatnya wanita ditinggal oleh suaminya? Kalau tidak salah riwayatnya menyebutkan 4 bulan atau 6 bulan, saya lupa, wallahu ta'ala alam. Maka beliau memberikan kebijakan yang baru bahwa pasukan harus diganti setiap 4 bulan atau setiap 6 bulan. Ini barakallahu fikum karena melihat hak-hak para wanita, sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau dia mau sabar dan dia berhusnudzan pada suaminya bahwa dia ada hajat yang sangat penting, wabihi wa ni'mah, itu kesetiaan seorang wanita yang mendapatkan pahala yang besar. Kalaupun dia mau menuntut, maka dia punya hak. Barakallahu fikum. Bismillah, Afan mau nanya, apakah jika kalau istri sudah membuat surat rapak, keterangan pengajuan cerai sepihak kepada suami, itu sudah termasuk bercerai? Tidak jatuh talak sama sekali. Tidak pula khulu. Jadi perempuan itu tidak memegang hak untuk menceraikan. Yang memiliki hak menceraikan adalah suami. Kalau suami menyatakan cerai, maka jatuh talak. Sehingga hati-hati bagi para suami, jangan mentalnya seperti mental para istri, para wanita. Kata para ulama, kalau saja talak itu ada di tangan perempuan, niscaya dalam 1 hari mereka akan menceraikan 8 suami. Dalam 1 hari 8 suami diceraikan, kata mereka. Ya perempuan, demikian emosinya. Tetapi laki-laki jangan seperti itu, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Ucapanmu cerai, jatuh. Tetapi di sini pertanyaannya, kalau sang istri kemudian mengajukan rapak, ini pengajuan cerai sepihak, maka itu belum jatuh cerai, belum pula jatuh khulu sampai ada keputusan dari pengadilan. Pengadilan akan melihat alasan-alasannya. Kalau sampai ternyata memang wajar untuk dipisahkan, maka pengadilan akan memisahkan. Itu bukan cerai, namanya khulu. Khulu itu banyak perbedaannya dan sudah pernah kita terangkan kalau nggak salah pada pertanyaan-pertanyaan yang lalu, bahwasanya dipisahkan dan dikembalikan maharnya, dan tidak ada masa iddah, hanya istibra. Istibra itu pembebasan rahim, dan permisahannya pemisahan bain. Bain itu maknanya tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan cerai, dengan nikah ulang. Tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan nikah ulang dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz izin bertanya, apakah khulu
bisa sah apabila sang suami menerima khulu istrinya dengan tebusan yang telah disepakati tapi tidak di pengadilan, namun hanya di depan dua wali atau dua keluarga inti, yakni ayah ibu dan suami dari ayah istri. Pertanyaan mungkin, apabila tidak sah, apakah harus mengulanginya di pengadilan? Kemudian kapankah masa iddah dalam sebuah perceraian mulai dihitung? Mungkin itu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Alamatnya khulu itu berbeda dengan cerai. Alamat maksudnya dituju ya. Kalau kepada suami namanya minta cerai. Wahai suamiku, ceraikan saya. Kalau perlu saya berikan sekian agar saya diceraikan. Itu tetap minta cerai namanya. Tidak dikatakan khulu. Khulu itu adalah seorang istri menuntut cerai ke pengadilan atau ke hakim. Barakallahu fikum. Kalau memintanya pada suami dan suami kasih, berarti yang ngasih siapa? Suami. Kalau yang ngasih suami namanya apa? Cerai. Kalau cerai sudah kita kenal bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana aturan-aturannya. Tetapi kalau khulu adalah ketika dia mengajukan khulu dan alasannya diterima oleh hakim, maka akan diperintah atau akan diputuskan oleh hakim tadi kembalikan maharnya. Setelah itu akan dikatakan bahwa dengan ini terpisahlah engkau dari suamimu, tidak bilang cerai loh ya, tidak bilang cerai, terpisahlah dari suamimu, bain. Apa maknanya bain? Tidak bisa rujuk lagi. Bain maknanya tidak bisa rujuk lagi, artinya bain itu lepas. Apakah seperti talak 3? Berbeda. Kalau itu bain kubro, kalau ini bain yang sugro, artinya dia terpisah dari suaminya dan tidak bisa rujuk kecuali nikah kembali, melamar kembali, mahar kembali, begitu. Berbeda dengan rujuk. Kalau rujuk itu kan cukup dengan bertemu, kemudian sepaham, kemudian jima, selesai. Rujuk. Kalau ini enggak, karena sudah terpisah. Yang ketiga, perbedaannya adalah bahwa maharnya, iddahnya tidak ada. Tidak ada masa iddah. Yang ada namanya al-istibra. Al-istibra itu pembebasan rahim hanya 1 bulan. Kalau 1 bulan haid, berarti rahim tidak ada janin. Berarti rahim dalam keadaan bersih. Maka dia sudah boleh menikah. Jadi 1 bulan itu bukan iddahnya 1 bulan, bukan. Itu istilahnya istibra. Pembuktian bahwa rahim bebas dari janin. Setelah itu dia boleh menikah lagi. Ini perkara-perkara ini berbeda sekali dengan cerai. Barakallahu fikum. Sehingga perhatikan baik-baik. Apakah engkau meminta cerai atau meminta khulu? Kalau kepada suami namanya minta cerai. Kalau suami berkata, ya sudah, kalau gitu saya ceraikan, ya cerai. Walaupun hasil tuntutan permintaan dari istri, maka tetap jatuhnya talak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang saya tahu. Bismillah, apakah baiknya kita mencari istri dengan kriteria tinggi yang berisiko ditolak, atau kriteria biasa saja tapi lebih mungkin untuk diterima? Mohon tips tegar bila ditolak. Tips tegar. Tips tegar, Ustaz. Buat pemuda bujangan nih, Ustaz. Iya. Mencari istri kalau kriterianya terlalu tinggi, mungkin resikonya bukan ditolak. Resikonya nggak akan menikah selamanya. Betul, Ustaz. Iya, karena memang semua wanita memiliki kekurangan, tidak ada wanita yang sempurna. Dan kalau ingin menikah dengan yang paling sempurna, nanti saja di surga dengan bidadari. Bagaimana caranya menikahi bidadari? Maharnya adalah qiyamul lail, salat malam. Sudah. Tetapi kalau kita mau menikahi wanita dunia, tentunya mereka memiliki kekurangan dari sini, kelebihan dari situ. Ada kelebihan di sana, ada kekurangan di sini, dan selalu seperti itu. Sehingga fadfar bidatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, carilah yang bagus agamanya, kamu gak akan menyesal. Kalau enggak, celaka kamu, kata Nabi. Kalau enggak, celaka kamu. Sehingga cari yang bagus agamanya. Tapi wajahnya kayak kurang-kurang. Sedikit begitu. Kurang ini, kurang itu. Kalau
kau terus bersamanya, melihat akhlaknya, akan tumbuh cinta biidnillahi ta'ala. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan tentang seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan, fulan, fulan. 3 orang yang menginginkan atau ingin menikah denganku. Bagaimana ya Rasulullah SAW? Mana yang aku pilih? Kata Nabi, amma fulan fasu'luqun la mala lahu. Adapun si fulan, dia fakir, tidak memiliki harta. Adapun si fulan, la yadha' asahu an atiqihi, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, sering memukul istri. Inkihi Usama, inkihi Usama, inkihi Usama. Nikahlah dengan Usama bin Zaid. Hibbu Rasulullah SAW, ibni hibbi Rasulillah. Kecintaan Nabi, anaknya kecintaan Nabi. Kata wanita tadi, sungguh aku melihat di antara 3 itu Usamah yang paling hitam, yang paling jelek. Tapi karena Nabi yang menyuruh, maka aku terima lamarannya. Setelah aku menikahinya, sungguh demi Allah, aku menduga aku orang paling bahagia di dunia ini atau di antara masyarakat saat itu. Ini barakallahu fikum, karena melihat agamanya dan melihat bimbingan Rasulullah SAW. Inkihi Usama. Ikhwani fillah a'azakumullah, sehingga kriteria yang kalian pilih, carilah yang wanita yang salihah. Salihah itu adalah dia mengamalkan ilmunya. Kalimat fadfar bidzatid din bukan jumlah ilmu yang dihafal, tetapi apa yang diamalkan. Kalau dia perangainya sesuai sunnah, akhlaknya sesuai sunnah, berbakti pada orang tuanya, Masya Allah, ini alamatul khair, nikahi dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun tipsnya, tegar, kalau ditolak, ya, jangan menyerah. 1, kamu harus yakin bahwa kamu tidak tahu. Kamu lihat aja dari jauh, bagaimana mungkin kamu tahu nanti kalau nikah sama dia kayak apa? Tidak tahu. Yang lebih tahu adalah Allah. Yakinilah bahwa yang lebih tahu adalah Allah. Sehingga kalau ditolak, Allah menghendaki dia bukan jodoh saya. Selesai. Emang kamu tahu dia akan jadi baik buatmu? Belum tentu. Emang kamu yakin kalau dia menikah denganmu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan? Juga belum tahu. Sehingga mintalah kepada Allah SWT dengan istikharah. Jadi pertama, kita yakin bahwa kita tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Yang kedua, kita doa istikharah yang di dalamnya ada pernyataan pertama tadi. Innaka ta'lam wa la a'lam. Innaka 'allamul ghuyub. Ya Allah, Engkau tahu, aku tidak tahu. Engkaulah yang 'allamul ghuyub. Engkaulah yang maha tahu, yang gaib. Kalau orang ini baik buatku, pada agamaku, pada duniaku, maka takdirkanlah untukku. Kalau dia jelek bagiku, duniaku dan agamaku, maka singkirkanlah dariku dan berikan padaku yang lebih baik dari dia. Maka ketika kamu sudah berdoa seperti itu, jalan mantap ke rumah orang tuanya, melamar. Ditolak. Bagaimana? Aku sudah doa. Kalau tidak tepat buatku ya Allah, palingkanlah. Berarti ini jawaban dari Allah. Saya tidak diterima. Alhamdulillah. Sehingga tidak akan loyo dan tetap tegar. Tetap semangat. Tetap semangat. Wanita lebih banyak dari laki-laki. Masya Allah. Iya.